Disformasi di era digital. Kita hidup dalam dunia yang terhubung 24 jam. Informasi tersebar dengan cepat, namun tidak semua benar. Di era digital, disformasi dan hoax menyebar lebih cepat daripada fakta. Bagaimana kita membedakan kebenaran dari kebohongan? Disformasi adalah penyebaran informasi yang sudah secara sengaja untuk menyesatkan. Hoax adalah bagian dari disformasi, biasanya berbentuk berita palsu yang dirancang untuk membangkitkan emosi. Dalam dunia digital, hoax menyebar lewat media sosial, aplikasi pesan, bahkan situs berita palsu. Motifnya bisa politik, ekonomi, atau sekedar hiburan. Jangan mau divaksin. Vaksin isinya chip supaya tubuh manusia bisa connect ke Bluetooth 5G-nya Bill Gates. Ini nih. Coba baca. Catat ini, chip singkatannya apa? Cellular, cell, hybrid. IP-nya apa? Internet Protocol. Jadi nanti orang-orang yang sudah masuk begitu tadi akan dikontrol oleh sosial media mengenai vaksin COVID-19. Yang pertama, ini merupakan narasi yang beredar di sosial media TikTok. Ia mengatakan bahwa ada seseorang di dalam video tersebut yang mengatakan bahwa dirinya telah divaksin COVID-19 merek Pfizer. Dan ia mengklaim bahwa suntikan vaksin COVID-19 tersebut mengandung microchip sehingga membuat daerah tempat suntikannya dapat membuat benda-benda bermagnet menempel di dalam lengan seseorang tersebut. Namun apakah benar bahwa di dalam vaksin COVID-19 tersebut terdapat microchip? Vaksin COVID-19 jadi jurus untuk mengerem penyebaran corona. Namun banyak informasi yang beredar simpang siur dari sumber-sumber yang tak bertanggung jawab. Beragam mitos dan hoax pun berseliweran terkait dampak negatif vaksin COVID-19. Tapi pemerintah memastikan tahapan uji klinis untuk keamanan pada manusia. Jadi pada prinsipnya pengawalan pengadaan vaksin ini selama ini dilakukan oleh Badan POM. Dan kita betul-betul memastikan bahwa Badan POM melakukan evaluasi ini terhadap protokol uji klinik yang dilakukan dan selalu melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan uji klinik tersebut. Tapi masyarakat juga harus ikut berperan sambil menunggu vaksin diproduksi dengan tidak ikut menyebarkan hoax. Pemerintah meminta masyarakat untuk cerdas dan selektif dalam menerima informasi. Ya, saya kira diharapkan masyarakat tuh yang memberi dukungan atas semua tahapan, mulai penyiapan hingga pelaksanaan vaksinasinya, juga mengikuti informasi-informasi, tapi melalui sumber-sumber yang yang resmi. Sambil menunggu periode vaksinasi, masyarakat diharapkan tetap menerapkan disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Tim Liputan CNBC Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah penyebaran hoax vaksin COVID-19 yang menyatakan vaksin mengandung chip pelacak. Isu ini memperkeruh situasi pandemi dan memperlambat proses vaksinasi. Di bidang politik menjelang pemilu, kita sering menemukan serangan hoax terhadap calon tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas. Mengapa hoax mudah tersebar? Hai netizen yang budiman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Lo pernah gak sih baca berita di media sosial yang bikin lo kaget atau bahkan panik, terus lo share ke teman-teman? Ternyata itu hoax atau informasi palsu. Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal fake news atau gimana sosial media bikin masalah ini makin parah. Penasaran? Yuk kita ngobrolin bareng. Jadi fake news ini informasi yang sengaja dibikin palsu atau dibesar-besarin supaya kelihatan bener, padahal isinya nggak sesuai kenyataan. Nah, yang parah itu berita-berita kayak gini sering banget nyebar di sosial media dan orang-orang kadang langsung percaya tanpa ngecek dulu. Misalnya, pernah nggak sih lo baca soal ilmu pengetahuan terbaru yang tiba-tiba muncul di timeline? Ternyata itu cuma hoax yang dibuat untuk bikin lo panik dan takut. Sosial media itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi kita bisa dapat informasi secepat kilat,
Tapi di sisi lain kita juga bisa jadi korban berita palsu. Di sosial media, siapa saja bisa jadi jurnalis tanpa ada yang ngecek validitasnya. Gampang banget buat orang sebarin berita palsu karena nggak ada kontrol yang ketat. Apalagi kalau berita itu jadi kita bisa bikin orang bereaksi banyak, seperti emosi, seperti takut atau marah. Apalagi kalau berita itu bisa bikin orang bereaksi dengan emosi, seperti takut atau marah. Orang yang baca jadi lebih gampang percaya dan nyebarin lebih jauh. Jadi berita palsu makin viral dan makin menyebar kemana-mana. Nah, ada alasan kenapa fake news bisa cepet banget nyebar. Pertama, ada yang namanya confirmation bias. Jadi manusia tuh cenderung lebih percaya hal-hal yang sesuai dengan pandangan atau perasaan mereka. Misalnya lo lagi sebel banget sama suatu hal, tiba-tiba ada berita yang ngasih lo alasan buat makin sebel. Pasti lo lebih cenderung percaya kan? Kedua, berita yang sensasional atau mengejutkan itu lebih gampang dapat perhatian orang. Makanya berita yang bikin orang terkejut atau marah seringkali lebih viral daripada yang biasa-biasa saja. Penyebaran berita palsu ini nggak cuma bikin orang bingung, tapi bisa bikin masalah besar. Misalnya ada kasus-kasus di mana orang jadi takut keluar rumah karena kabar hoax soal penyakit menular, atau bahkan jadi ikut-ikutan marah gara-gara isu yang nggak bener. Ada juga yang jadi ngecap negatif tentang seseorang atau kelompok, cuma karena mereka baca informasi yang nggak jelas kebenarnya. Nah, kalau udah gitu, bukan cuma orang yang kena dampaknya, tapi juga komunitas atau bahkan negara bisa berbahaya banget. Dan ini bisa berbahaya banget. Contohnya, lo pernah nggak dengar cerita tentang seorang yang lagi viral karena katanya ada kejadian buruk? Padahal itu semua cuma rekayasa. Bisa jadi orang yang baca dan percaya langsung ngejudge tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Gitu juga di sosial media, gampang banget buat orang menyebarkan kabar buruk tanpa mikir panjang. Lo tahu kan? Kayak kasus beberapa waktu lalu, ada orang yang dituduh melakukan hal buruk karena hoax. Padahal dia nggak ada hubungan sama sekali dengan cerita itu. Nah, supaya kita nggak gampang kena tipu, pertama-tama kita harus lebih teliti. Kalau dapat informasi, cek dulu kebenarannya, cari sumber yang terpercaya, atau coba cari tahu lebih banyak di media yang udah terbukti kredibilitasnya. Jangan langsung share tanpa pikir panjang, karena sekali lo sebarin, lo juga ikut bertanggung jawab atas informasi yang lo sebarin. Jadi sosial media itu bisa jadi alat yang luar biasa untuk berbagi informasi, tapi kita juga lebih harus bijak dan gak gampang percaya sama apa yang kita lihat atau baca. Sebelum share, pastikan dulu itu benar-benar valid. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin hoax, karena dampaknya bisa jadi jauh lebih besar dari yang kita bayangin. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. See you next time. Prepare yourself buat upgrade pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Platform digital menggunakan algoritma yang menyampilkan konten berdasarkan minat pengguna. Konten yang sensasional lebih sering muncul karena dianggap menarik. Ini membuat hoax menjadi viral. Selain itu, literasi digital yang rendah menyebabkan banyak orang tidak memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Vano, tahu nggak? Masa ada info katanya Gibran jadi ulama? Itu nggak beneran kan? Terus waktu itu aku juga pernah lihat video Anies Baswedan dibaptis terus pindah agama. Terus juga yang waktu itu soal Ganjar, aku pernah lihat ada akun ganjar.pranowo.official yang bagi-bagi hadiah gratis di TikTok. Itu nggak bener semua kan? Bahaya juga ya kalau banyak yang percaya. Enggak, salah semua itu. Biasalah, tahun politik. Menurut Mavindo, hoaks tentang politik itu mulai meningkat sejak tahun lalu. Dari 2000-an hoaks yang ditemukan Mavindo, mulai Januari sampai November 2023, lebih dari setengahnya adalah hoaks terkait politik. Ih, banyak banget. Serem juga ya. Terus gimana caranya supaya kita nggak kejebak info-info yang salah kayak gitu? Coba kita tanya ke Mas Septiaji dari Mavindo. Dia ahlinya dan setiap hari kerjaannya itu adalah memeriksa kebenaran informasi-informasi yang beredar di platform digital. Halo Mas, apa kabar? Hai, alhamdulillah kabar baik. Ya, apa kabar juga? Baik. Teman saya mau tanya nih Mas, bagaimana caranya menghindari berita atau informasi yang salah yang beredar di platform digital?
Nah, iya nih sekarang ini mau musim pemilu itu hoaxnya lagi banyak ya. Jadi yang pertama itu biasanya hoax itu menyasar ke emosi ya. Jadi konten-konten yang emosional itu biasanya yang paling banyak memakan korban hoax. Jadi yang pertama itu adalah kendalikan emosi. Dapat informasi apa saja yang berpotensi mengaduk-aduk emosi kita stop di situ. Kita berhenti di situ, jangan percaya dan apalagi menyebar. Nah, yang kedua tentunya ini ya, kita biasakan cek dulu sumbernya, sumber informasinya. Kalau berasal dari media sosial yang kadang-kadang sumbernya nggak jelas, kita harus hati-hati. Nah, itu kita cek-recek dulu. Kalau Mavindo itu punya kanal yang bisa digunakan ya oleh masyarakat, misalnya situs kita ada turnbackhoax.id, kemudian juga cekfakta.com, bahkan juga kita sudah siapin ya kanal WhatsApp ya untuk bisa ngecek apakah informasi itu bohong atau tidak. Itu di 0857 21 600 500. Nah, itu di situ nanti kita bisa langsung menggunakan smartphone, langsung cek di WA gitu ya untuk mengecek apakah sebuah informasi itu benar atau tidak gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya supaya kita tidak menjadi korban hoax, apalagi yang sekarang ini banyak kan hoax berupa video yang dipotong-potong dijadikan satu dan kemudian mencoba untuk memanipulasi emosi kita. Wah, terima kasih ya Mas, informasinya berguna banget nih buat kita semua. Makasih Mas, bye. Dadah. Sekarang kalau baca atau terima informasi, ingat pesan Mavindo barusan. Jangan terpancing emosi, cek dulu kebenarannya, dan jangan langsung disebar. Hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebar hoax. Dampaknya tidak main-main. Disinformasi bisa menyebabkan kepanikan, konflik sosial, hingga kekerasan. Dalam jangka panjang, masyarakat menjadi skeptis terhadap informasi yang sah. Lebih parahnya lagi, disinformasi dapat merusak demokrasi jika digunakan untuk memanipulasi opini publik. Solusi dan peran literasi digital. Ketika kita menemukan sebuah klaim, ya kan, atau sebuah informasi, kita nggak mau kan mendapatkan informasi yang salah, ya kan, atau informasi bohong gitu, misalnya hoax. Gimana sih cara kita menguji suatu informasi itu benar atau enggak? Nah, sebenarnya ada dua cara untuk menguji sebuah klaim atau sebuah informasi. Yang dimana ini bukan berarti lo cuma boleh milih salah satu doang gitu, enggak. Lo bisa pakai dua-duanya bersamaan juga, tapi kadang-kadang ada keterbatasan dalam kondisinya yang bikin lo akhirnya cuma bisa ngelakuin salah satunya doang. Nah, yang pertama itu dari sisi logika nih, ya. Jadi lo cuman menguji logikanya aja, ya, logika dari suatu informasi itu. Nah, kalau dari sisi logika, ini lo nggak mikirin isinya itu sendiri gimana, tapi lo ngecek struktur logikanya itu nyambung atau enggak, ya kan? Misalnya dia bikin suatu opini gitu, ada suatu informasi yang isinya opini. Nah, dia kasih data A, B, C, terus kesimpulannya misalnya D. Nah, lo cek secara logika ya, apakah kesimpulan D ini emang valid kalau dilihat dari argumen A, B, C-nya gitu kan. Nah, itu salah satu bagian ya untuk kita bisa menguji suatu klaim. Bagian yang kedua adalah dari sisi empirisnya ya, atau sisi pengujian di realitanya ya kan, faktanya benar atau enggak sih informasi ini gitu kan. Misalnya dikatakan Jakarta hujan gitu, misalnya klaimnya gitu. Di bagian empiris kita ngecek keluar gitu ya, misalnya keluar rumah kita gitu, ngecek hujan nggak nih kalau rumah kita di Jakarta ya. Nah, itu adalah pengujian empiris ya. Tapi untuk melakukan pengujian ini, lo harus tahu apa sih kondisi yang bisa menunjukkan klaim itu salah ya. Nah, kadang-kadang misalnya ada orang bikin klaim nih, semua A adalah B. Nah, terus lo nemu nih, wih, ini ada nih B yang bukan A misalnya. Loh, itu nggak membantah klaimnya gitu loh ya. Klaimnya kan semua A adalah B, bukan semua B adalah A. Jadi kalau ada B yang bukan A nggak ada masalah ya, karena dia cuma bilangnya semua A adalah B. Contoh nih misalnya ya, semua guru adalah orang, ya kan. Terus lo bilang klaim ini salah gara-gara lo nemu ada orang yang bukan guru. Nah, padahal klaimnya kan semua guru adalah orang, bukan semua orang adalah guru. Jadi nggak masalah kalau misalnya ternyata ada orang yang astronot atau yang pilot dan lain sebagainya gitu kan. Karena klaimnya adalah semua guru adalah orang. Nah, untuk bisa mengetahui
apa sih kondisi yang membuktikan klaim itu salah, lo harus belajar membuat pemodelannya, ya kan, di dalam logika gitu. Jadi lo harus bisa membuat model logika yang benar terhadap si klaimnya ini, sehingga lo tahu kondisi apa sih yang membuktikan klaim itu salah. Contoh lainnya misalnya, ada yang bikin klaim bahwa tanpa uang pasti nggak bahagia. Nah, ada klaim kayak gini ya. Nah, sekarang kondisi mana sih yang membuktikan klaim ini salah? Apakah satu, ada yang punya uang tapi nggak bahagia? Atau yang kedua, ada yang bahagia tapi nggak punya uang? Mana kondisi yang membuktikan klaim ini salah? Jawabannya adalah yang kedua, ya kan? Karena model dari klaimnya adalah kalau nggak ada uang pasti nggak bahagia, ya kan? Karena tanpa uang nggak bisa bahagia nih. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bahagia tapi nggak punya uang, itu terbantah klaimnya dong. Tapi kalau misalnya ada yang punya uang tapi nggak bahagia, bisa nggak? Ya mungkin aja bisa, karena klaimnya kan bukan bilang bahwa kalau mau bahagia harus punya uang, enggak kan? Dia bilangnya tanpa uang itu nggak bisa bahagia, tapi bukan berarti dengan uang pasti bahagia. Ya, jadi kalau misalnya orang bahagia pasti punya uang, karena tanpa uang nggak bisa bahagia. Tapi orang punya uang pasti bahagia nggak? Enggak. Di dalam klaim itu nggak bisa diketahui, gitu ya. Nah, dari contoh-contoh ini, gue harap lo bisa ngerti gimana caranya menguji suatu informasi, suatu klaim itu benar atau enggak, baik dari sisi logika maupun dari sisi empiris atau faktanya kayak gimana, gitu. Untuk melawan hoax, kita butuh literasi digital. Ini mencakup kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis. Beberapa langkah penting. Yang pertama, periksa sumber. Kedua, baca berita sampai tuntas. 3, bandingkan dengan media terpercaya. Dan jangan mudah membagikan konten hanya karena judul menarik. Pemerintah, platform digital, dan masyarakat harus bekerja sama untuk melawan disinformasi. Penutup dan ajarkan. Saya Dinada dan saya menolak segala bentuk hoax. Halo, saya Doni Sebarani. Saya menolak segala bentuk hoax dan ujaran kebencian. Saya Meisya Siregar, saya menolak segala bentuk hoax dan ujaran kebencian. Halo, saya Zaskia Gotik, saya menantang keras dan menolak keras segala bentuk hoax. Saya menolak segala bentuk hoax. Saya menolak segala bentuk hoax. Halo, saya Tika Prianta Kusuma. Saya menolak segala bentuk hoax. Saya menolak segala bentuk hoax karena itu bisa memperkeruh keadaan dan memecah persatuan masyarakat. Harus ditindaklanjuti. Handphonenya udah smartphone tuh. Yang punyanya gimana? Udah smart juga belum? Kita semua punya peran dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Dengan memahami literasi digital, kita bisa menjadi pengguna internet yang bijak dan bertanggung jawab. Karena di balik setiap klik ada dampak dan di balik setiap informasi ada tanggung jawab. Mari kita lawan hoax bersama. Penjelasan karya video. Video ini dibuat sebagai refleksi terhadap isu disinformasi dan hoax yang semakin mengkhawatirkan di era digital. Disinformasi bukan hanya permasalahan teknologi, tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi kepercayaan publik, stabilitas politik, dan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, penyebaran hoax kerap terjadi pada momen-momen krusial seperti pemilu, bencana, atau pandemi. Ini membuktikan bahwa pemahaman terhadap literasi digital sangat dibutuhkan masyarakat luas. Tujuan video ini adalah untuk memberikan edukasi kepada penonton tentang apa itu disinformasi, bagaimana penyebarannya, apa dampaknya, dan yang terpenting bagaimana cara menghadapinya. Diharapkan setelah menonton video ini, penonton tidak hanya lebih kritis dalam memahami informasi, tetapi juga menjadi perubahan dalam komunitas digital mereka. Topik ini sangat relevan dengan isu kontemporer di Indonesia dan dunia. Dalam kurikulum literasi digital, pemahaman tentang disinformasi merupakan kompetensi penting untuk membangun masyarakat digital yang cerdas dan bertanggung jawab.
Video ini menggunakan gaya visual populer dan narasi yang mudah dipahami agar bisa diakses oleh kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Dengan menggabungkan data, contoh nyata, dan solusi konkret, video ini bertujuan memberikan pemahaman dan mendalam serta membangun kesadaran kolektif.